muda. Nah, kembali lagi bersama kami The Windows Squad. Kita akan membahas program acara Cuap-cuap santai. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang yang lagi booming sekarang ya, yaitu kuliah online atau daring. bukan daring ya guys ya. Daring. Kenapa? Dan juga bukan darling. Nah, kenapa kita bahas itu? Karena sekarang lagi bersangkutan sama mahasiswa, khususnya mahasiswa tuh sekarang lagi melaksanakan kuliah online tersebut. Tapi kayaknya bukan cuma mahasiswa, pelajar juga ada. Ada pelajar SMA ataupun SMP juga melakukan sekolah ataupun belajar dengan daring atau dengan online. Kuliah di rumah aja. Mungkin di video kali ini kita akan ngebahas dari sisi mahasiswanya ya, karena kebetulan kita di sini mahasiswa. Enggak Jadi, sih aku mahasiswa. Oke, baik mahasiswi ya, kita relatif mahasiswi. Nah, jadi di video ini kita akan ngebahas tentang kuliah online ataupun kuliah daring. Ya, karena kita spesifik mahasiswa, Iya. mahasiswi ya. Iya. Jadi ya, kenapa kita akan ngebahas, karena tadi kuliah daring ini ataupun kuliah online ini lagi ada kontroversial ataupun ada yang pro ada yang kontra. Oh no. Dari apa ya, rasanya kita dulu lah ya, Iya, apa karena- yang kita rasakan. Apa yang dirasakan? Ngerasakan sendiri ya. Iya betul. Nah, kuliah online ini sebenarnya ada sisi yang menguntungkan. Sisi yang menguntungkan itu kita bisa kumpul sama keluarga, bisa hemat yang pasti. Iya betul. Itu yang paling penting tuh, hemat. Terus apalagi nih kalau kuliah online? Iya. Nah, pastinya dalam setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya kan. Nah, itu salah satu tadi yang udah disebutkan sama Erna. Dan juga kita lebih leluasa untuk berkumpul lah sama keluarga yang tadinya kita kuliah paling cuman pulangnya malam gitu kan, baru ketemu keluarga sama orang rumah tentunya. Sekarang kuliah online ini jadi setiap hari ketemu keluarga gitu. Ya, kita pun di rumah kadang ya kan. Nah, jadinya ya itu. Nah, kalian kuliah daring ini ataupun kuliah online ini memang diadakan pada saat ya ini dengan pandemi virus COVID-19. Jadinya ya kita mungkin mau nggak mau ya kita harus mengikuti prosedural ataupun struktural yang udah ditetapkan gitu sama pemerintah. Jadi ya mau nggak mau kita harus memang melakukannya, mengikuti Iya, karena mengikuti udah ya. memang aturan dari sananya gitu. Tuh. Nah, kalau yang Erna bilang tadi itu dari sisi positifnya ya, kita lebih ya kayak quality time lah gitulah ya. Iya. Kita ya. Betul. Tapi selain quality time juga kita harus bisa melakukan social distancing nih. Jadi ya nggak semua keluarga kita kita suruh datang gitu ya, kumpul-kumpul nggak juga, karena kan kita memang harus menghindari juga dari keramaian. Situasinya juga. Ya betul. Nah terus tuh kalau untuk apa sih yang kalian rasakan dengan kuliah online ini, ada nggak yang kalian keluhkan dari beberapa, udah 2 minggu ya kalau kita ya kuliah online kan. Nah kalau kalian ada nggak keluhannya? Kalau masalah keluhan ya, sebenarnya banyak keluhannya, apalagi kan kalau kita di rumah nggak punya fasilitas. Misalnya kan kalau kuliah online kita harus online terus, sosial media kita terus dengan aplikasi-aplikasi yang udah ditentukan sama dosen atau kampus kita sendiri kan. Nah, otomatis kalau kita nggak punya fasilitas, kita nggak punya wifi di rumah, pasti kita bakalan cari wifi yang kuat, yang kencang kan. Pasti kita pergi ke kafe atau ke warung kopi yang wifi-nya itu lancar untuk kita bisa melakukan aktivitas kuliah seperti biasa walau secara online gitu. Kesiannya itu sama teman-teman yang nggak ada fasilitas. Iya memang ada ya anjuran kayak kan bisa kalau kita pakai kuota aja. Nah kuota itu menurut Erna ya boros sih, apalagi kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang
mungkin itu tuh kita harus training juga, Iya. streaming kayak aplikasi yang bisa bertatap muka itu kan membuat kuota kita juga terkuras gitu ya. Buat kalian yang di menonton video ini, kalau kalian kuliah online-nya pakai kuota terus tuh kayak aplikasinya tuh bisa menyedot banyak Gitu, banget kuota. betul. Jadi buat ya boros, bukan hemat berarti kita nggak penghematan kalau kayak gitu. betul. Malah membuat kita ya bayangin biasa beli berapa kuota. Nggak pernah beli. Biasa kita wifi. 8 Nih kayak giga. kayak gini nih 8 giga udah berapa? 8 giga biasanya 60 lebih. Nah, 60 lebih kan. 60 lebih. Itu bayangin deh kalau 60 lebih kita ngabisin kuota paling 3 hari kalau untuk kita harus tatap muka setiap hari sama dosen melalui online gitu, otomatis itu boros. Selain boros, tambah lagi kan dibebanin sama tugas-tugas yang numpuk. Itu udah pasti tuh. Kita jadi bahan pikiran kita, belum kita mau nyisihkan uang, mau dapat uang dari mana, kerja aja enggak, kuliah aja enggak, mau dapat uangnya dari mana, gitu kan? Nah ya, aku nyambung tadi kan dari kata Erna kan itu pakai kota. Jadi kemarin pengalaman aku sendiri kuliah di konsentrasi kan, aku konsentrasi public relation. Jadi di situ banyak juga mahasiswa yang ngeluh tentang kota tersebut kan. Iya. Jadi kami tuh kayak cari solusi. Yaitu cari solusi gimana caranya biar nggak terlalu banyak makan kota. Nah dapat solusi satu yaitu kami menggunakan kuliah melalui WA. Kalau dipikir WA itu kondusif nggak sih sebenarnya? Kondusif Nah, sih, ya kondusif murah kan? sih ya. Nah di situ semua mahasiswa tuh pasti punya WA kan, pasti udah download gak kan, dan juga udah download dan juga WA itu kan tidak terlalu banyak makan kuota tuh, jadi kita kuliah lewat situ. Cuman melalui VN aja, jadi voice note suara gitu. Jadi yang presentasi itu voice note suaranya, jadi biar agar semua yang mahasiswa lain tuh juga bisa mendengarkan gitu. Nah, kembali lagi kan ke di aplikasinya. Kalau ya oke, WhatsApp itu media yang paling murah ya kalau untuk kita kuliah. Tapi apakah efektif? Apakah itu tuh buat mahasiswanya tuh mengerti? Sedangkan di saat langsung aja tatap muka aja di dalam kelas, kadang ada mahasiswa yang apa sih maksud dosennya ini? Nah, apalagi kalau cuman menggunakan grup WhatsApp atau sebagainya lah. iya yang lainnya Ya, itu. termasuk salah satu ini enggak sih masalahnya gitu ya, Berarti kan kendalanya. berarti Dan di juga- sini tuh kurang efektif Iya lah sih, dengan memang. adanya ini gitu ya. Mungkin Iya. ya bukan pesan sih, lebih ke halo buat pemerintah yang nonton video ini, tolong deh solusinya gitu buat apa ya, kita para mahasiswa ataupun mahasiswi Pelajar dan juga juga. pelajar yang sekarang lagi mengalami apa ya, pembelajaran lewat online ataupun daring itu, tolong deh solusinya itu baiknya itu gimana gitu. Jadi biar kayak ada, kita sebagai mahasiswa juga ingin nih feedback kita nih ada gitu, dan juga dosen juga gitu, biar sama-sama saling menguntungkan, nggak cuma dosen ataupun nggak cuma kami gitu. Jadi ya memang kalau aku ya mikir sendiri sih memang kurang efektif dan juga kurang kondusif dengan Iya. adanya ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, kita sebagai ya rakyat biasa yang harusnya mematuhi aja, peraturan apa yang sudah Manggo ditetapkan, aja. ya udah gitu. Tapi seenggaknya kalau misalnya boleh memberikan peraturan, tapi dengan adanya itu keseimbangan antara pihak A dan pihak B gitu. Iya. Dengan adanya tugas yang banyak kayak gini, terus perpus kita tutup dan dosen atau guru kita tuh kayak mewajibkan untuk buku referensi. Iya, memang ada seperti kalau di Google e-book atau sebagainya. jurnal-jurnal itu ada. Tapi itu menurut Erna ya, atau nggak tahu juga deh kalian ya. Kalau menurut Erna itu tuh kurang efektif. Apalagi kalau misalnya Masih enakan tipe pakai buku lah gitu iya ya tipe carinya. kayak kita itu Iya. sukanya tuh yang di buku, Langsung. jadi tuh enak dibolak-balik, nggak di scroll aja terus, panas juga tangan nih. Belum lagi kita harus kuliah online, belum lagi ngerjain tugas. Jadi kapan waktu istirahat kita? Malam kita kerjain tugas pagi, mungkin dari pagi sampai siang kita itu kuliah online, seperti biasanya kita kuliah. Malamnya kita ngerjain tugas,
terus kapan kita istirahatnya? Memang sih iya, kuliah seperti biasa juga sama, kita juga ngerjain tugas, tapi tugasnya itu enggak setiap hari tugas terus. Iya, itu kita juga capek, kita juga butuh istirahat. Dan juga kalau tadi kan menggunakan Google e-book kan itu juga bisa untuk mata kita sih yang kurang bagus Oh, gitu iya. kan, karena sehari Selalu nge-scroll menatap HP, sama media HP, Iya. gitu kan. Bisa ada radiasi. efeknya juga gitu. Jadi enggak, kalau dikasih tugas perpus buka mending gitu ya. Mending, tapi kalau perpus buka ya sama aja, kita kumpul lah. Iya betul. Sama aja. Karena tujuan kuliah online kan menghindari keramaian. Iya, kalau kita ke perpus ya sama aja, kita menghadiri keramaian. Tapi aku Hadir ya, hadir juga sama. Betul. tapi kalau aku lebih ke netral sih. Oke aja sebenarnya, karena biasanya nih ya sebelum libur gini kan banyak tuh yang ngeluh tuh, ih capek lah mau ke kampus lagi. Kalau aku sendiri pas kuliah online kemarin tuh bisa sambil rebahan. Iya, Sisa suka ada yang tuh nomor menguntungkan, rebahan kan. ya, memang. Nih ya, Bisa kalau sambil baring dengerin gitu kan. ya kalau misalnya kuliah online tuh apakah mendidiknya tuh dalam gimana ya? Etika kuliah pasti ada kan, masa iya sih ya, itu kembali lagi sih ke masing-masing. Iya. Kembali lagi ke masing-masing kan, kuliahnya masa harus rapi. Kadang juga ada dosen yang suka mendadak, jam sekian kita kuliah online, sedang kita baru bangun tidur, Iya, kaget. gitu kaget ya. terus enggak Cepat. Belum lagi nanti kuotanya udah habis. Itu yang paling miris. Itu yang paling miris ya. Dan juga nih yang paling banyak keluh kesahkan tuh tidak paham Betul. akan aplikasinya. Nah tadi kan ngomongin tentang masalah tugas ya kan, tugasnya begitu banyak, terus setiap hari juga ngasihkannya. Apalagi kalau ada dosen yang tiba-tiba mendadak gitu kan, satu hari sebelum, maksudnya kayak kita mau kuliah online besoknya. Nah dia tuh baru hari ini mau bilang kuliah online. hamin jam, Nah jadi tuh bukan hamin hari ya kita jam. Iya, kasiannya tuh buat yang nggak tahu pematerinya dan pematerinya juga nggak siap. buat mungkin kawan-kawan Yang nggak ada aktif. yang iya betul, ada yang nggak aktif WA ataupun lagi di kampung dan lain sebagainya. sinyal. Iya, betul, fasilitasnya kurang untuk apa ya, menjangkau dengan kuliah daring ini fasilitasnya kurang. Nah itu tuh masih ya susah lah untuk di itu gimana gitu ya. Ada yang numpuk tapi bukan pakaian. Ya tugas. Ada yang numpuk tapi bukan uang. Tugas Nah, jadi numpuk. segitu dulu. Tapi semoga ya posisi ini cepat berakhir gitu Iya, ya, iya. karena adanya kuliah online pun karena situasi yang sekarang. Jadi kalau situasinya udah membaik, udah kembali seperti biasa, maka kuliah kita pun juga bakal enak. kembali sih kayak biasa. Bakalan kayak biasa dan lancar-lancar aja sih ya. Ya, semoga lah cepat berakhir gitu ya. Tuh. Nah jadi cukup sampai di sini ya video kami. Iya, kalau kalian ada ngerasa wah omongan kamu tuh nggak benar ya, komen aja di bawah, siapa tahu kita bisa memperbaiki omongan kita. Kalau misalnya kalian terinspirasi, ternyata omongan kalian ini benar gini, boleh di Komen juga di bawah, di share. Karena video kami ini bukan untuk menyinggung pihak manapun, karena Ini apa yang kami rasakan. Iya, kita rasakan dan mungkin kalian juga rasakan. Nah mungkin ini aja ya guys videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, Dan and share ke semua sosial media yang kalian punya. Bye-bye.